Kudus ini adalah kota kecil yang tentunya sangat potensial sekali, sehingga saya ingin Kudus ini menjadi kota yang luar biasa, kota yang indah, dan tentunya ini menjadi harapan kami untuk bagaimana ke depan betul-betul menjadi kota rujukan bukan hanya di Jawa Tengah, apakah itu tentang kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya, termasuk juga wisata. Sekali lagi bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Program ini kan sudah dituangkan dalam visi misi Bupati yang sudah terdokumentasi di rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang tentunya diharapkan siapapun DPRD-nya tentu dalam proses kesinambungan pembangunan tetap tidak boleh keluar dari RPJMD, yang tentunya diharapkan dalam pembangunan ini ya harus sinergi dengan visi misi yang sudah sudah disampaikan pada saat pemilu. Jadi Bupati wajib menurut saya untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji kampanye, dan ketika DPRD itu tidak boleh pakai tidak boleh pakai dendam politik atau mungkin yang lainnya, karena masyarakat nanti akan yang menjadi korban. Politik itu dinamis, menurut saya begitu. Jadi politik itu dinamis, sehingga para politisi akan menyadari ketika pakai politik dendam, tentunya yang menjadi korban masyarakat, dan masyarakat pasti akan bisa menilai siapa sih tokoh-tokoh yang mempunyai jiwa kedewasaan dalam berpolitik, sehingga proses pembangunan tidak terhambat, visi misi Bupati tetap jalan, yang tentunya kritis koreksi sebagai fungsi DPRD tetap dijalankan. Bukan berarti terus mengikuti secara program Bupati. Kalau memang ada yang keliru, kalau memang ada yang keluar dari rel, tentunya kita wajib hukumnya untuk sesuai dengan tupoksi DPRD kita mengawasi. Kudus kota religi yang di sini ada potensi wisata yang luar biasa. Kita ada dua Sunan Kudus dan Sunan Muria. Itu potensi yang menurut saya sudah bisa dikembangkan secara maksimal. Di samping wisata juga pendidikan. Kita mempunyai sekolah-sekolah yang tarafnya internasional. SMK yang sudah kelasnya internasional. Ya, tentunya diharapkan menjadi kota tujuan. Jadi potensi menjadi kota pendidikan, kota wisata, kota industri, kota perdagangan, ini sangat luar biasa di Kudus. Perusahaan rokok kelas dunia juga ada di Kudus. Sekolah-sekolah yang SMK yang juga taraf internasional juga ada di Kudus. Wisata religi juga ada di Kudus, yang kita punya dua Sunan itu. Nah, ini tentunya potensi yang ada ya harus kita kembangkan, kita maksimalkan, sehingga betul-betul menjadi desainnya mau menjadi kota industri, kota perdagangan, wisata, pendidikan, sangat terbuka lebar untuk Kabupaten Kudus. Menjadi kota modern tentunya ini harus ada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Terutama ketika kita berbicara modernisasi, saat ini pengembangan digitalisasi itu sangat mutlak, karena kepentingan untuk mulai orang menggunakan HP, orang menggunakan gadget itu
sudah menjadi kebutuhan, sehingga pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menuju satu daerah yang modern, yang tentunya ini tidak bisa masyarakat kita kelola, kita bina, kita fasilitasi. Ya tentunya ini sudah menurut saya sudah mengarah ke situ, karena kita juga sudah memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk digitalisasi di Kabupaten Kudus, baik itu pengelolaan pemerintahan sampai dengan tingkat desa, bagaimana memfasilitasi desa-desa dengan melalui hotspot area, yang ini juga sudah kita mulai anggarkan. Dan ketika mau maju ya memang itu harus suka tidak suka, mau tidak mau, ke depan itu menjadi satu kebutuhan yang mutlak, maka daerah ini harus mendukung betul akan kebutuhan teknologi informasi ke depan. Religius, pemerintah daerah juga memberikan fasilitas kepada pendidikan agama, baik itu pondok pesantren, baik itu madrasah diniyah. Pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita terus memberikan bantuan, apakah itu tentang proses belajar mengajarnya, bangunan fisik, gedung dan lain sebagainya, termasuk juga pembinaan baik yang melalui Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus. Tentunya ini nanti akan berdampak kesejahteraan yang konkret terhadap seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Organisasi kemudaan menjadi kunci menurut saya. Apakah itu Ibnu, Ansor, PD Muhammadiyah, jadi pemuda Muhammadiyah, termasuk juga KNPI, organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kudus, termasuk organisasi mahasiswa, bagaimana mereka diberikan satu pemahaman bahwa berorganisasi ini adalah salah satu pembelajaran untuk pembangunan Kudus ke depan. Dengan kita berorganisasi adalah satu permulaan mengolah kecerdasan, dalam arti ketika kita berorganisasi itu nanti akan muncul ide gagasan untuk bagaimana membangun Kudus ke depan lebih baik, muncul ide gagasan lagi bahwa berorganisasi itu harus gotong royong, harus musyawarah mufakat, yang itu nanti bisa diimplementasikan menjadi generasi penerus bangsa, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi masyarakat yang baik, bagaimana kita bisa memerankan diri kita untuk biar bermanfaat untuk masyarakat. Nah, disitulah sebagai sarana untuk melatih para pemuda untuk satu karakter yang luar biasa dan peduli kepada pembangunan di wilayahnya masing-masing, terutama untuk Kudus ke depan.